Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, yang terakhir, salam pemersatu bangsa. Selamat siang. Baik, teman-teman, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya kembali diberikan tugas ataupun mandat oleh Pro Emergency ya, untuk menjadi salah satu fasilitator bagi teman-teman semuanya dalam event Zoomergency. Kali ini kita mengangkat suatu topik yang sangat menarik, yaitu penata laksanaan pasien dengan trauma ya. Pertama-tama tentu yang saya hormati pimpinan Pro Emergency, direksi dan jajarannya, ada Pak Jaja Sudrajat dan jajarannya. Lalu kemudian pemateri yang pertama yaitu Dr. Tri Maharani, kemudian pemateri yang ketiga yaitu Kak Vika Endria, serta seluruh peserta yang hari ini turut serta ya mengikuti kegiatan Zoomergency ya dari Sabang hingga Merauke. Tadi info dari Mas Zainal Azhar seperti itu ya. Luar biasa sekali teman-teman. Oke, dalam kurun waktu 1 jam ke depan, tadi seperti apa yang sudah disampaikan oleh Mas Zainal bahwa saya akan melanjutkan materi yang kedua, yakni terkait dengan pembahasan mengenai trauma torak ya, atau cedera yang terjadi di area dada. Oleh sebab itu teman-teman, sebagai media untuk kita share ya, jadi saya izin Mas Zainal dan kawan-kawan untuk menampilkan PPT ya terlebih dahulu. Oke, Mas Zainal dan kawan-kawan, apakah PPT-nya sudah bisa muncul? Sudah, Pak. Oke, Jelas muncul ya. sekali. Baik, terima kasih ya. Oke, jadi sekali lagi teman-teman, kita akan membahas tentang cedera torak ya. Langsung saja, tujuan umum setelah mendapatkan materi ini, saya sangat berharap bahwa rekan-rekan peserta semuanya, peserta Zoomergency, dapat mengetahui, kemudian dapat mengidentifikasi dan dapat melakukan penanganan pada kasus cedera torak ya, atau cedera yang terjadi di area dada. Kemudian yang menjadi tujuan khusus teman-teman, yang pertama saya tentu berharap kita semua dapat memahami anatomi dada normal dan fisiologi ventilasi yang adekuat. Kemudian yang ketiga, memahami dasar diagnostik pada terapi pada trauma torak. Kemudian yang ketiga, mengetahui indikasi stabilisasi dan transport pada trauma torak. Serta yang terakhir adalah melaksanakan tindakan pertolongan pertama pada kasus cedera trauma torak ya. Nah, teman-teman, kita awali dari subtopik yang pertama, yaitu kita akan mengulas ya kembali tentang anatomi torak. Teman-teman, seperti yang sudah kita ketahui bahwa di dalam rongga intratorak ya, itu terdapat dua organ yang sangat vital ya, yang menopang kehidupan manusia. Di dalamnya ada paru-paru yang bertanggung jawab dalam aspek breathing dan juga ventilasi. Kemudian ada jantung ya, yang tentu bertanggung jawab terhadap sirkulasi. Karena dua organ tersebut sangatlah penting, maka Tuhan itu sangat adil teman-teman. Maka diciptakanlah rangka ya, kerangka yang berfungsi untuk melindungi dua organ tersebut ya, yaitu kerangka torak. Nah, teman-teman, untuk kerangka torak itu terdiri dari beberapa tulang. Yang pertama adalah tulang klavikula, lalu kemudian yang kedua adalah tulang sternum, dan yang ketiga adalah tulang koste. Jadi klavikula, sternum, dan juga koste ini merupakan beberapa tulang yang menyusun struktur rangka daripada torak dan berfungsi juga untuk melindungi dua organ yang vital tadi, yaitu paru-paru dan juga jantung. Nah, teman-teman, ini ada satu statement yang sangat menarik yang pernah disampaikan oleh American College of Surgeons di tahun 2018, di mana pernyataan ini termaktub ya atau tertuang di dalam modul ATLS, Advanced Trauma Life Support yang terbaru 10 edition 2018. American College of Surgeons menyampaikan teman-teman bahwa trauma torak
atau cedera dada ini dapat menjadi penyebab kematian kedua tercepat ya pada kasus trauma setelah masalah di airway. Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Tri bahwa yang tercepat adalah airway, kemudian yang kedua adalah breathing. Lalu kenapa di sini disampaikan trauma torak, Pak? Hubungannya seperti apa? Jadi seperti ini teman-teman. Misalkan kita sedang menangani pasien dengan multiple trauma akibat peristiwa kecelakaan sepeda motor gitu kan. Setelah kita berhasil menangani airway, ya, patensi jalan nafas berhasil kita pertahankan, gargling, snoring, crowing sudah kita atasi, kemudian kita juga sudah melakukan suspend control dengan baik, artinya kita sudah memasang head immobilizer pada kepala, kemudian kita sudah memasang juga neck collar di daerah leher, lalu kemudian kita juga sudah meletakkan LSP ya untuk melindungi atau memproteksi spinal. Artinya suspend control sudah kita laksanakan, kemudian patensi jalan nafas sudah berhasil kita pertahankan, kemudian kita melanjutkan ke breathing. Paham ya? Jadi setelah A kan B. Breathing dan kontrol ventilasi. Seumpama pada saat kita kaji, kita temukan RR-nya adalah 40 kali per menit. Dengan saturasi yang sangat rendah, katakanlah 88 gitu ya. RR meningkat, saturasi rendah. Nah, ini teman-teman, anjuran dari ahli traumatologi dunia, kita diminta untuk langsung memberikan oksigen konsentrasi tinggi, aliran tinggi, yaitu menggunakan NRM atau non-rebreathing mask. Ya, jadi untuk mengatasi distress pernafasan yang muncul pada pasien trauma, dianjurkan menggunakan NRM ya. Kita alirkan 10 dan dapat kita titrasi hingga 15 liter per menit ya. Target untuk capaian saturasinya adalah lebih dari atau sama dengan 95%. Nah, singkat cerita nih, kita sudah berupaya memberikan oksigen konsentrasi tinggi ya menggunakan NRM. Bahkan kita sudah melakukan titrasi hingga dosis maksimum yaitu 15 lpm. Pada saat kita melakukan reevaluasi, kita ulang kembali pemeriksaannya, ternyata apa yang terjadi? RR masih tinggi, saturasi belum mencapai target. Nah, kalau kita dihadapkan dengan situasi semacam ini, teman-teman, maka hukumnya wajib bagi kita semua untuk segera mencurigai, ya, consider gitu ya, menganggap bahwa korban tersebut tengah mengalami salah satu atau kombinasi dari 5 trauma torak yang mengancam nyawa. Jadi hubungannya seperti itu. Dapat kita simpulkan, dapat kita sederhanakan bahwa trauma torak itu akan menimbulkan masalah yang cukup serius, ya kan? Masalah yang cukup rumit untuk kita selesaikan pada ranah breathing. Nah, jadi torak itu hubungannya dengan breathing. Oleh sebab itu, American College of Surgeons mengatakan bahwa trauma torak kalau tidak segera ditangani, ini dapat menjadi penyebab kematian tercepat nomor 2 setelah masalah di airway. Karena hubungannya dengan apa tadi? Breathing ya. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Untuk mekanisme kejadian. Jadi, 5 trauma torak yang mengancam nyawa, teman-teman, nanti ada tension pneumotorak, ada open pneumotorak, ada massive hemothorax, dan seterusnya. Itu dapat disebabkan oleh karena cedera tumpul maupun disebabkan oleh karena trauma tembus. Ya, cedera tumpul ya contohnya kena seatbelt atau bagian dada keplanting membentur dashboard, ya, jatuh dari motor, kemudian membentur aspal dan lain sebagainya. Itu cedera tumpul. Atau bisa jadi oleh karena pukulan, ya. Kemudian ada juga trauma tembus, misalkan ditikam, ya, ditembak dan lain sebagainya, ya. Ya, jadi kembali lagi ke konsep awal teman-teman. Jadi setelah airway-nya clear, kita lanjutkan ke breathing. Seandainya kita sudah memberikan oksigen konsentrasi tinggi menggunakan NRM, ya, apabila kita lakukan reevaluasi, ternyata saturasinya tidak mencapai target yang kita harapkan, yakni lebih dari 95%, maka teman-teman harus membuat konsiderasi, menganggap ya bahwa korban tersebut tengah mengalami salah satu atau kombinasi dari 5 trauma torak yang mengancam nyawa. Oleh sebab itu, teman-teman tidak boleh tinggal diam. Yang harus Anda lakukan adalah bergeser.
Ya, dari memberikan oksigen sekarang kita bergeser segera melakukan pemeriksaan umum terhadap torak. Kalau pasien masih mengenakan baju, ya wajib bagi kita untuk segera membuka baju yang dikenakan korban karena kita perlu untuk melakukan IAPP, yaitu inspeksi, auskultasi, perkusi, dan palpasi di kawasan torak. Untuk apa, Pak? Ya tentu untuk mencari penyulitnya. Kan tadi kita sudah memberikan oksigen, tapi saturasi tidak mencapai target. Berarti ada sesuatu yang tidak beres ya, ada penyulit. Nah, teman-teman, biasanya penyulit breathing itu datang dari 5 trauma torak yang mengancam nyawa ini. Yang pertama ada tension pneumotorak. Lalu kemudian yang kedua ada open pneumotorak. Kemudian yang ketiga ada massive hemotorak. Yang keempat ada cardiac tamponade dan yang terakhir adalah ada flail chest. Ya. Teman-teman, kita mulai dari yang pertama, satu persatu akan kita bahas. Kita mulai dari pembahasan tension pneumotorak ya. Mas Jenal dan kawan-kawan, ya saya izin untuk memutarkan video ya terkait dengan patofisiologi daripada tension pneumotorak agar teman-teman lebih mudah untuk mencernanya ya. Oke, silakan disaksikan teman-teman. Ini adalah video dari patofisiologi tension pneumotorak. Jadi, yang dimaksud dengan tension pneumotorak adalah satu kondisi di mana paru-parunya cedera ya. Di sana terdapat laserasi atau terdapat robekan. Nah, paru-paru yang robek, teman-teman, tentu akan terjadi kebocoran. Ketika si korban melakukan inspirasi menghirup udara, silakan diperhatikan ya. Udara yang seharusnya diam dan tinggal di dalam paru-paru, dia akan keluar, teman-teman. Dia akan keluar mengisi rongga pleura atau space pleura. Nah, di sini terjadi efek katup satu arah atau one valve effect. Udara itu hanya bisa masuk, saya ulang ya, udara itu hanya bisa masuk tapi tidak bisa keluar. Jadi apa yang akan terjadi teman-teman kalau seperti itu? Akan terjadi akumulasi udara dalam jumlah yang sangat banyak di dalam space pleura. Pleura yang terus tertiup oleh paru-paru, maka ukurannya akan membesar. Ya, sama halnya seperti ketika kita meniup balon ya. Balon pasti akan mengembang ketika kita tiup. Nah, ketika ukuran pleura menjadi besar, maka dia akan menekan pada sisi lateralnya. Siapa yang tertekan? Yang pertama adalah ada kardiak atau jantung. Jadi jantung juga terganggu teman-teman kontraktilitasnya sehingga nanti bisa berdampak terhadap sirkulasi maupun penurunan tekanan darah. Kemudian yang terganggu atau yang terdesak selanjutnya adalah trachea. Jadi teman-teman tidak usah heran kalau ada orang kecelakaan mengalami cedera torak dan mengalami tension, maka salah satu tanda dan gejala yang dapat Anda saksikan pada saat Anda melakukan inspeksi adalah deviasi trachea, yaitu pergeseran trachea ke sisi yang sehat. Misalkan yang tension sebelah kanan, berarti pergeseran atau deviasi tracheanya akan bergeser ke sebelah kiri. Dan begitu pula sebaliknya. Kita lanjutkan teman-teman. Tidak hanya jantung, tidak hanya trachea yang terdesak teman-teman ya. Pada saat terjadi tension pneumotorak ya, jumlah udara yang terakumulasi di dalam pleura semakin bertambah banyak, maka paru-parunya juga akan terdesak teman-teman. Setelah dia maksimal menekan daripada pleura, dia akan menekan balik paru-paru korban itu sendiri. Paru-parunya akan mengecil bahkan bisa kolaps, bisa terjadi atelektasis paru. Nah, ketika paru-parunya tertekan, teman-teman, maka akan terjadi kompres pulmonary vessel atau penekanan terhadap pembuluh darah yang ada di paru-paru. Arteri pulmonalisnya, vena pulmonalisnya akan tertekan. Nah, karena terjadi kompresi pada pulmonary vessels atau pembuluh darah yang ada di paru-paru, tentu hal ini akan berdampak terhadap proses oksigenasi dan deoksigenasi atau proses pertukaran gas. Difusinya akan terganggu, teman-teman. Maka saturasinya akan cenderung turun. Bahkan Anda sudah berupaya memberikan oksigen konsentrasi tinggi, saturasinya tetap turun, ya. Akan tetap turun seandainya Anda tidak melakukan tindakan life saving, Anda tidak mengeluarkan udara yang terperangkap di dalam pleura, ya.
Itulah sebabnya teman-teman. Kemudian kita lanjutkan. Nah, adanya jantung yang tertekan, kemudian ditambah lagi dengan adanya penekanan pada pembuluh darah yang ada di paru-paru, hal ini akan mengganggu sirkulasi. Sirkulasi apa, Pak? Ya tentunya sirkulasi darah dari ventrikel kanan yang akan dipompa menuju ke paru-paru. Karena pembuluh darahnya aja tertahan gitu kan, maka ventrikel kanan akan mengalami masalah ketika hendak mengirimkan darah ke paru-paru. Hanya sebagian yang bisa masuk. Sebagian yang lain kemana, Pak? Sebagian lain daripada darah tersebut akan mengantri di venous return atau pembuluh darah balik. Yang paling mudah untuk kita amati adalah pembuluh darah balik yang ada di area leher. Maka tanda kedua yang bisa Anda saksikan ketika ada orang mengalami tension pneumotoraks adalah apa? Pelebaran vena juguler. Kemudian kita lanjutkan teman-teman. Nah, karena darah dari jantung yang akan masuk ke paru-paru tidak bisa semuanya masuk, hanya sebagian, maka setelah selesai dilakukan proses pertukaran gas, ya kan, darah tentu akan kembali lagi ke jantung sebelah kiri. Paham ya? Nah, karena pasokan dari paru-paru tadi sudah turun, maka yang masuk ke jantung sebelah kiri juga pasti akan mengalami penurunan. Ya, volume darah preload ya, khususnya pada jantung sebelah kiri pasti akan turun. Nah, karena volume darah preload sudah turun, maka pada saat ventrikel kiri memompa ya, melakukan kontraktilitas, maka jumlah darah yang dikeluarkan oleh ventrikel kiri yang menuju aorta dan pada akhirnya akan mengalir ke seluruh tubuh, jumlahnya juga akan berkurang. Paham ya? Jadi pada kasus tension pneumotoraks yang kedua yang bisa terjadi adalah penurunan cardiac output. Yang pertama tadi adalah gangguan pertukaran gas ya atau proses difusinya terganggu. Oleh sebab itu teman-teman dapat kita pahami bahwa kalau breathing-nya terganggu ya, apa tadi? Saturasinya sangat rendah gitu ya. Kemudian sirkulasinya juga terganggu ya kan? Tensinya sangat rendah. Maka disebutkan dalam modul ATLS, teman-teman, tension pneumotoraks ini dapat menyebabkan kematian dalam kurun waktu yang sangat cepat. Silakan dibaca ya. Di sana tertulis bahwa tension pneumotoraks itu dapat menyebabkan kematian dalam kurun waktu 2 sampai 4 menit. Ya, jadi sangat singkat. 2 sampai 4 menit itu singkat sekali teman-teman. Oke, kalau Anda tidak mampu mengenali tanda dan gejalanya, kemudian Anda hanya diam diri tidak melakukan tindakan life saving, ya selesai. Kenapa secepat itu, Pak? Jelas ya, karena breathing dan sirkulasi terjadi masalah dalam kurun waktu yang bersamaan, ya toh? Saturasinya sangat rendah, tensinya turun, ya. Terjadi shock obstruktif namanya. Itu adalah shock yang disebabkan oleh karena bendungan akibat tension pneumotoraks. Sehingga teman-teman sebagai tenaga kesehatan ya, kita memiliki kewajiban untuk mampu mengenali ataupun menegakkan diagnosa traumatoraknya dengan cepat, kemudian kita dengan cepat dan tepat pula memberikan tindakan life saving. Sekarang kita bahas tanda dan gejala dari tension pneumotoraks. Yang pertama adalah jejas di sekitar dada. Jadi ketika teman-teman membuka pakaian yang dikenakan oleh korban, kemudian Anda lanjutkan dengan inspeksi, maka akan Anda lihat dengan jelas adanya jejas. Jejas itu ya seperti memar, kebiruan gitu kan. Oke. Kemudian yang kedua distensi vena jugularis tadi ya, di bagian vena juguler ya, itu akan terjadi distended atau pelebaran. Ini merupakan manifestasi ketika darah yang akan masuk ke jantung, dari jantung kemudian masuk ke paru-paru itu mengalami tahanan, sehingga terjadilah antrian darah ya. Kemudian yang ketiga adalah deviasi trakea menjauhi sisi yang sakit. Jelas, kalau tensionnya yang kanan ya, maka deviasinya ke kiri. Kalau yang tension yang kiri, deviasinya ke kanan. Kemudian tanda yang keempat adalah ketika Anda melakukan auskultasi, Anda akan mendapatkan sebuah data. Hilangnya suara nafas di salah satu hemitoraks. Jadi ketika kita menggunakan stetoskop, kemudian kita berupaya untuk mendengarkan suara bunyi paru-paru, Anda akan mendapatkan hasil kajian yang beda.
Ya, pada paru-paru yang sehat itu terdengar suara vesikuler. Normal kan? Nah, pada paru-paru yang mengalami tension pneumotorak, karena posisi paru-parunya terus terdesak ya dan makin kecil ukurannya, maka suara paru yang terdengar juga semakin lama semakin kecil. Semakin lama semakin menjauh, gitu ya. Kemudian ciri yang kelima, teman-teman, ketika Anda melakukan perkusi pada ICS-nya, setelah IG-nya, Anda akan mendapatkan suara hipersonor. Di bagian yang sehat sonor, tung 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 tung, misalkan begitu. Di daerah yang tension, ketika Anda ketuk, ketika Anda perkusi, maka suaranya akan lebih nyaring, tung tung tung, gitu kan? Itu adalah namanya hiperresonansif yang terjadi akibat adanya udara yang masuk dan terperangkap dalam jumlah yang sangat banyak di space pleura. Kemudian ciri selanjutnya adalah distress pernafasan, RR meningkat, dan tentu saturasinya akan sangat rendah. Jadi kawan-kawan, kalau Anda ketemu dengan tanda dan gejala seperti itu, ya kan, maka Anda harus mengatakan bahwa korban ini mengalami tension pneumotorak. Dan kembali lagi ke pasal 1 tadi bahwa tension pneumotorak dapat menyebabkan kematian yang sangat cepat ya, hanya 2 sampai 4 menit karena terjadi masalah yang bersamaan pada breathing dan sirkulasi. Oleh sebab itu, teman-teman, tindakan penanganan pertama ini harus segera Anda lakukan. Tindakan life saving-nya adalah dengan melakukan needle decompression. Ya, needle decompression itu nanti kita lakukan penusukan ya, menggunakan needle atau menggunakan IV dengan ukuran yang paling besar yaitu 14G. Lokasi penusukannya di mana, Pak? Interkosta keempat atau interkosta kelima di antara linea aksila anterior, ya, garis depan ketiak, dan mid aksila, oke, garis tengah ketiak, di sisi yang bermasalah. Jadi kurang lebih di sinilah teman-teman ya. Sama ketika para dokter melakukan pemasangan chest tube. Jadi penusukannya sekarang di situ, ke bawah ya, lebih di bawah. Kalau dulu kan di interkosta kedua pada garis mid clavicula. Sekarang sudah diupdate, diletakkan di interkosta keempat atau kelima di antara linea aksila anterior dan mid aksila di sisi yang bermasalah. Maksudnya apa? Kalau yang terjadi tension itu adalah paru-paru yang sebelah kanan, kawan-kawan, maka yang harus Anda lakukan needle decompression, yang harus Anda tusuk itu ya paru-paru yang sebelah kanan, ya kan? Dan sebaliknya, kalau yang tension yang kiri, maka yang akan Anda lakukan penusukan atau needle decompression juga yang sebelah kiri. Jangan terbalik, ya kan? Yang tension yang kanan, yang ditusuk yang kiri. Mentang-mentang yang kanan sudah sakit, Pak, yang sehat yang ditusuk. Oh, jangan. Justru ini akan terjadi yang namanya tension bilateral, ya. Kanan robek karena kecelakaan, kiri robek oleh karena Anda salah tusuk tadi. Gitu ya. Jadi yang ditusuk adalah pada sisi yang bermasalah, pada sisi yang mengalami tension ya. Nah, teman-teman, ini hanya sebatas informasi bahwa needle decompression itu merupakan tindakan life saving atau tindakan pertolongan pertama, tindakan cepat yang harus segera kita lakukan ya. Tujuannya adalah untuk mengeluarkan udara yang terperangkap di dalam pleura. Kalau udaranya kita keluarkan, yang melakukan penekanan terhadap paru-paru juga berkurang, maka harapannya paru-paru dapat mengembang secara sempurna, ya kan? Tidal volumenya kembali lagi normal, sehingga harapannya apa? Harapannya ya saturasi meningkat, karena proses difusinya sudah tidak terjadi gangguan. Pembuluh darahnya yang tadinya terkompresi sekarang sudah terbebas. Itu yang pertama. Jadi dengan penusukan diharapkan ya kan paru-paru dapat mengembang lagi secara sempurna. Pembuluh darah yang tertekan yaitu arteri pulmonalis dan vena pulmonalis juga bisa terbebas sehingga proses difusi atau pertukaran gas bisa kembali normal. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu teman-teman, tujuan daripada needle decompression adalah untuk menaikkan tekanan darah. Dengan sendirinya tensinya akan ikut naik. Kenapa? Karena yang mengganggu daripada sirkulasi melakukan obstruktif tadi ya, itu juga hilang. Maka saturasi naik, tensinya juga naik gitu loh, ya.
Tapi ya, yang harus Anda ingat, needle decompression ini merupakan tindakan life saving. Ya, 30 sampai 45 menit ke depan Anda harus kolaborasi dengan dokter untuk melakukan tindakan lanjutan yang dikenal dengan istilah pemasangan chest tube atau WSD ya. Kemudian untuk traumatorak yang kedua, yang juga menyulitkan kita pada saat ingin memberikan stabilisasi, ingin menormalkan breathing, saturasinya tidak naik-naik, adalah open pneumotorak. Open itu artinya luka tembus, pneumo itu artinya udara, torak artinya yang masuk dan terperangkap di dalam rongga intratorak. Rongga intratorak yang dimaksud dalam hal ini selalu dan selalu adalah space pleura. Jadi apa definisi secara utuhnya? Ada udara yang masuk dan terperangkap di dalam space pleura, di dalam rongga pleura akibat adanya luka tembus atau luka terbuka yang mengenai dinding dada korban tembus hingga paru-paru ya. Teman-teman, untuk lebih jelasnya, saya juga akan memutarkan video terkait dengan patofisiologi dari open pneumotorak ya, agar teman-teman lebih terbayang apa itu open pneumotorak ya. Silakan disaksikan. Dan tentang video patofisiologi dari open pneumotorak ya, seperti yang Anda saksikan. Ketika terjadi luka tembus di bagian torak yang mengenai dinding dada korban ya, tembus hingga mengenai paru-paru ya, maka seperti yang baru saja Anda saksikan, ketika si korban inspirasi menghirup udara, ketika orang inspirasi itu kan tekanan intratorak lebih kecil ya daripada tekanan yang ada di lingkungan sekitar. Apa Pak yang akan terjadi? Maka udara yang berada lingkungan di sekitar itu akan masuk ke dalam space pleura melalui celah atau lubang daripada luka tembus tadi. Oke? Kemudian kebalikannya teman-teman, ketika si korban melakukan ekspirasi, karena pada saat ekspirasi itu tekanan intratorak jauh lebih besar daripada tekanan yang ada di lingkungan sekitar korban, maka udara yang terperangkap itu dikit demi sedikit juga keluar. Jadi open pneumotorak itu bedanya dengan tension. Kalau tension, udara yang sudah masuk dan terperangkap itu tidak ada yang keluar sedikit pun. Tetapi kalau open pneumotorak masih memungkinkan bagi udara itu untuk masuk dan untuk keluar. Tapi satu hal teman-teman, ini ada informasi penting bahwa antara udara yang masuk di dalam intrapleura ya dengan udara yang keluar, yang berhasil keluar ketika si korban ekspirasi itu ternyata tidak sebanding. Kalau kita melihat beberapa jurnal dan evidence base yang lain ya kan, itu perbandingannya 4:1 ya, yang 4 masuk yang keluar 1 ya. Kenapa lebih banyak yang masuk Pak terperangkap di dalam pleura? Iya, karena yang masuk di dalam pleura itu tidak hanya udara dari lingkungan sekitar tadi teman-teman ya, tetapi juga berasal dari paru-paru yang robek pada saat terjadi kasus open pneumotorak ini. Pada saat inspirasi ya menghirup udara, tidak hanya udara di lingkungan yang keluar, tetapi udara yang seharusnya diam dan tinggal di dalam paru-paru dia juga ikut keluar. Jadi udara paru-paru keluar mengisi pleura, udara di lingkungan juga masuk mengisi pleura. Gitu kan? Nah, makanya jumlah udara yang masuk itu lebih banyak daripada jumlah udara yang keluar. Kurang lebih 4:1. Oleh sebab itu, teman-teman, kasus open pneumotorak
Kalau tidak kita tangani dengan cepat, kita tidak tangani dengan sesegera mungkin, maka open pneumotoraks bisa berkembang menjadi tension pneumotoraks atas dasar perbandingan yang tidak seimbang tadi, yang tidak equal ya, antara yang in dengan yang out ya. Oke, jadi yang menjadi tanggung jawab kita apa, rekan-rekan sejawat semua? Ya sama, kita harus mampu mengenali tanda dan gejalanya, menegakkan diagnosanya dengan cepat, dan memberi tata laksana awal yang cepat dan tepat. Oke, kita bahas tanda dan gejalanya terlebih dahulu. Open pneumotoraks yang pertama adalah bunyi nafas meredup pada sisi yang cedera. Jadi lagi-lagi nih teman-teman, ketika kita melakukan auskultasi menggunakan stetoskop ya tentu ya, kita bandingkan nih antara paru-paru atau dinding dada korban lah, yang sehat dengan yang sakit. Yang sehat itu yang tidak terdapat cedera, yang sakit itu berarti yang terjadi luka tembus, itu Anda akan mendapatkan bunyi paru yang beda. Yang sehat ini bunyi paru atau bunyi nafasnya masih vesikuler, normal. Sedangkan pada kawasan yang cedera, yang terdapat open pneumotoraks, ketika Anda auskultasi, bunyi parunya makin lama makin kecil, semakin tidak terdengar. Kenapa? Loh, semakin terdesak paru-parunya oleh udara yang terperangkap ya. Kemudian ciri yang kedua adalah sucking chest wound, teman-teman. Ya, sucking chest wound itu gerakan seolah-olah menghisap yang dilakukan oleh luka tembus yang berada di daerah torak. Maksudnya bagaimana? Lihat teman-teman, ini adalah dada seseorang ya yang kebetulan terkena luka tembak. Nah, ya, di sekeliling luka tembak ya itu ada darah kan. Ketika nanti si korban inspirasi, maka darah seolah-olah kayak tersedot ya, masuk gitu. Nah, ketika si korban ekspirasi ya, darah itu seolah-olah kayak keluar lagi, brush gitu. Brush. Nah, itu namanya adalah sucking chest wound. Nah, sucking chest wound ini bisa terjadi ketika diameter luka tembusnya ini lebih dari 2/3 dari diameter trakea korban. Ya, lebih besar ya dari 2/3 diameter trakea. Kalau kecil enggak. Kemudian yang ketiga cirinya adalah kesulitan bernafas dan yang keempat nafas yang cepat. Nah, teman-teman, pada kasus open pneumotoraks ya, agar tidak berkembang menjadi tension pneumotoraks, Anda juga harus melakukan tindakan penanganan sesegera mungkin, yaitu dengan jalan melakukan occlusive dressing. Occlusive itu artinya bahan yang tidak memiliki lubang atau celah atau pori-pori ya, sehingga kedap terhadap udara, kedap terhadap cairan, nggak bisa ditembus. Dressing itu artinya balutan, ya. Kalau dulu kan menggunakan kasa 3 sisi, sekarang sudah tidak lagi boleh menggunakan kasa. Kenapa tidak boleh menggunakan kasa? Karena dianggapnya non-occlusive, ya. Sehingga masih bisa ditembus oleh udara maupun oleh cairan. Oke, occlusive dressing contohnya apa? Kalau yang sudah diproduksi oleh pabrikan contohnya ya ACS gitu ya, Acerman Cesil. Cesil ya, itu kan banyak di apotek. Atau ketika nanti Anda tidak menemukan Cesil ya, Anda harus survive. Caranya kita modifikasi. Pokoknya kita gunakan bahan yang bersifat oklusif. Contohnya teman-teman, kita dapat memanfaatkan aluminium foil. Kita dapat memanfaatkan mika, kita dapat memanfaatkan plastik ya. Kita gunakan untuk menutup lukanya, lalu kemudian kita plaster 3 sisinya, kanan, kiri, atas. Nah, ya, yang bawah sengaja dibuka. Kenapa sengaja dibuka, Pak? Nggak semuanya diplaster. Ini justru untuk menimbulkan efek katup satu arah dan mencegah timbulnya tension. Efek katup satu arah itu maksudnya ketika si korban inspirasi, maka oklusifnya akan ketarik plek gitu ya, dan luka akan tertutup sehingga udara dari luar yang ingin masuk ke dalam pleura itu nggak bisa masuk. Dan sebaliknya ketika si korban ekspirasi ya mengeluarkan udara, maka occlusive dressingnya akan tertiup ya dari dalam, maka dia akan terangkat ke permukaan dan udara itu bisa keluar. Jadi teman-teman, yang namanya efek katup satu arah adalah kita menciptakan sistem bagaimana agar udara itu tidak bisa masuk ya, tapi udara yang sudah terperangkap di dalam pleura itu dikit demi sedikit bisa keluar. Jadi sekali lagi, udara tidak bisa masuk, tapi udara yang sudah terlanjur terperangkap itu bisa keluar.
Jadi kalau efek ini kita timbulkan, maka setidaknya dapat mencegah atau memperlambat timbulnya tension pneumotoraks. Ya, sekedar informasi teman-teman, ya, occlusive dressing yang Anda lakukan pada kasus ini juga bersifat life saving, ya. Artinya tindakan cepat yang bisa Anda upayakan untuk menyelamatkan nyawa korban. Yang perlu Anda ingat lagi adalah occlusive dressing masih ada tindakan lanjutannya. 30-45 menit ke depan, Anda juga disarankan untuk segera kolaborasi dengan tim dokter atau tim bedah lainnya untuk segera melakukan pemasangan chest tube atau WSD. Jadi tindakan lanjutan pada open pneumotoraks itu sama dengan tension, yaitu sama-sama dilakukan pemasangan chest tube atau WSD. Oke, teman-teman, sekarang kita bahas cedera torak yang ketiga. Ini juga dapat mempengaruhi breathing ya, si korban pasti sesak nafas. Dan tidak hanya sesak nafas, sirkulasinya juga terganggu. Pasien dapat mengalami shock. Yang kita kenal dengan istilah masif hemotorak. Masif itu artinya banyak, hemo itu artinya tentu darah, torak artinya yang masuk dan terperangkap di dalam torak. Torak dalam hal ini yang dimaksud sekali lagi adalah space pleura atau rongga pleura. Jadi apa masif hemotorak itu? Masif hemotorak adalah ada darah dalam jumlah yang sangat banyak, yang sangat masif, yang terakumulasi di dalam space pleura atau yang memenuhi space pleura. Kenapa hal ini bisa terjadi, Pak? Tentu karena beberapa sebab. Yang pertama bisa dipicu oleh karena trauma tumpul. Nah, trauma tumpul yang mengenai torak. Contohnya apa? Contohnya ada orang kecelakaan, ya kan? Dengan kecepatan yang sangat tinggi menabrak pohon, ya. Maka karena terjadi deselerasi, ya, pengurangan kecepatan secara tiba-tiba, maka torak korban ini bisa berpotensi apa? Membentur dashboard atau membentur setir, gitu. Ya, itu namanya adalah trauma tumpul. Ini juga dapat menyebabkan masif hemotorak. Contoh itu tadi ya. Contoh yang lain misalkan ada orang ya dipukul dengan balok yang sangat gede ya, dipukul di daerah torak dengan intensitas tenaga yang cukup besar. Dua, dua gitu kan. Itu bisa mengalami masif hemotorak ya, pasti akan terjadi pecahnya atau rupturnya sejumlah bagian maupun pembuluh darah yang ada di paru-paru sehingga bleeding. Dan juga bisa disebabkan oleh karena cedera tembus, contohnya tertikam, ya, itu bisa. Oke. Nah, teman-teman yang dimaksud masif hemotorak itu apa? Terdapat darah yang terperangkap di dalam pleura, jumlahnya sangat banyak, yakni ini dari ATLS ya, jumlahnya adalah lebih dari 1,5 liter. Oh, besar sekali itu, 1,5 liter ya. Atau terdapat perdarahan yang kontinu, saat ini masih berlangsung, lebih dari 200 cc per jam, dan terjadi selama 2-4 jam. Paham ya? Jadi yang dimaksud masif hemotorak adalah ada darah yang keluar dan masuk di dalam space pleura sebesar lebih dari 1,5 liter. Itu yang pertama. Atau ya kan, saat ini terjadi perdarahan ongoing atau continue lebih dari 200 cc per jam dan itu terjadi dalam kurun waktu 2-4 jam. Itulah yang dikenal dengan istilah masif hemotorak versi ATLS ya, versi American College of Surgeons. Kalau kurang dari jumlah ini, maka sebutannya adalah hemotorak, bukan masif hemotorak. Nah, yang paling mengancam nyawa dan mengganggu breathing serta sirkulasi tentunya adalah masif hemotorak, ya. Nah, teman-teman ini juga sama, kita harus mengenali tanda dan gejalanya dengan cepat, kemudian melakukan tindakan life saving-nya juga dengan cepat. Apa tanda dan gejalanya? Yang pertama adalah ekspansi dada tidak simetris. Jadi ketika Anda amati pengembangan dada kanan dan kiri itu tidak equal teman-teman ya. Yang satu ngembang dengan baik ya kan. Yang satu sisi yang mengalami masif hemotorak dia akan tidak mengembang ya. Itu namanya ekspansi dada yang tidak simetris. Kemudian yang kedua adalah takipno, RR meningkat. Kemudian yang ketiga suara nafas menjauh pada sisi yang sakit. Kenapa? Karena pada sisi yang sakit paru-parunya tertekan oleh
banyaknya darah ya, sehingga ukuran paru menjadi kecil dan tentu keberadaan darah ini akan mengganggu atau menghambat daripada pendengaran kita. Sehingga menyebabkan suara nafasnya makin lama makin kecil. Kemudian ciri yang keempat adalah terdapat tanda klinis shock ya. Pucat, akral dingin, nadi cepat dan lemah, tensi turun, GCS turun, urin turun. Itu pasti terjadi. Kenapa? Mengingat jumlah darah yang keluar adalah lebih dari 1,5 liter. Kemudian ciri yang terakhir adalah ketika Anda lakukan perkusi, pengetukan pada sela iga, teman-teman, Anda bandingkan kanan dan kiri beda. Pada yang sehat, ya, Anda ketuk suaranya sonor, tung 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 gitu kan, sonor. Pada daerah yang cedera, yang mengalami massive hemothorax, ketika Anda ketuk, ya, maka akan menghasilkan perkusi yang redup, dep 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 dep, atau dullness ya, pada sisi yang sakit. Jadi teman-teman, ketika Anda mendapatkan tanda dan gejala yang semacam itu tadi, ya, maka Anda harus declare, ya, memberitahu yang lain bahwasanya korban yang kita tolong sedang mengalami massive hemothorax. Sehingga kita akan cepat melakukan penanganan, yaitu kontrol ventilasi dan sirkulasi. Kontrol ventilasi caranya bagaimana, Pak? Kalau RR-nya meningkat, saturasinya turun, maka kita perlu memberikan oksigen konsentrasi tinggi, NRM ya. Target saturasi di atas 95. Kemudian kontrol sirkulasi. Jika sirkulasinya terganggu, nah muncul tanda-tanda shock, pucat, akral dingin, nadinya lemah, tensinya rendah, GCS-nya makin turun ya, makin oliguria gitu kan, urinnya makin turun, maka kita harus segera memberikan resusitasi cairan. Ya, pasang epilen 2 jalur kanan dan kiri, upayakan epiketnya yang terbesar, kemudian kita guyur dengan menggunakan cairan kristaloid ya. Kemudian tidak hanya itu teman-teman, kita perlu kolaborasi dengan dokter untuk melakukan pemasangan chest tube. Terbayangkan kalau Anda hanya memberikan cairan tanpa kolaborasi dengan tim medis untuk melakukan pemasangan chest tube ya. Di awal saja paru-paru sudah tenggelam ya, oleh karena darah yang terakumulasi sangatlah besar. Masih ditambah lagi dengan cairan yang Anda berikan dari luar, makin tenggelam paru-paru korban ya. Oleh sebab itu, pemasangan chest tube pada saat Anda melakukan resusitasi cairan pada kasus massive hemothorax sangat diperlukan ya. Kalau darah terus-terusan keluar, terus bagaimana Pak? Maka direkomendasikan oleh ahli untuk segera dilakukan open thoracotomy ya. Kemudian 5 menit lagi ya teman-teman ya, kita akan bahas berikutnya adalah cardiac tamponade atau tamponade jantung. Dari tadi kita bahas paru-paru terus ya, sekarang kita bahas yang jantung ya. Teman-teman, seperti halnya paru-paru, jantung kita itu juga memiliki selaput pembungkus atau pelindung. Namanya adalah perikardium, betul ya? Nah, perikardium ini secara anatomis ya tersusun dari jaringan fibrosa yang sangat kuat. Ya, tersusun dari jaringan fibros yang sangat kuat. Maksudnya apa, Pak? Ketika nanti terjadi perdarahan di dalam intraperikardium, dia tidak memiliki kemampuan untuk mengembang, tidak memiliki kemampuan untuk elastisitas yang baik. Ketika terjadi timbunan darah dan jumlahnya terus meningkat, dia tidak bisa melar, maka akan terjadi penekanan balik. Siapa yang ditekan? Yang ditekan adalah jantung korban itu sendiri. Nah, teman-teman, kasus kardiak tamponade ini juga dapat disebabkan oleh cedera tumpul, benturan yang sangat keras di bagian tulang sternum, atau dapat pula disebabkan oleh karena cedera tembus yang kebetulan mengenai daripada jantung korban. Ya. Nah, tanda dan gejalanya apa? Sebelum kita bahas tanda dan gejala, teman-teman, ada sedikit informasi dari saya, dan itu silakan Anda validasi lagi di ATLS, disebutkan bahwa cardiac tamponade itu satu level bahayanya dengan tension. Jadi cardiac tamponade itu bahayanya satu level dengan tension pneumothoraks. Loh, kenapa, Pak? Keduanya sama-sama dapat mengakibatkan kematian yang super cepat, 2 sampai 4 menit ya, sesaat setelah kejadian. Kenapa bisa secepat itu, Pak? Karena alasannya juga sama. Dua-duanya dapat menyebabkan masalah yang aktual pada breathing, saturasinya rendah tentu ya, dan masalah yang aktual pada sirkulasi, diikuti pula dengan tensi yang turun.
Teman-teman kalau kita baca buku ya, cardiac tamponade dan tension pneumothoraks itu dua-duanya dapat menyebabkan shock. Namanya adalah shock obstruktif ya. Jadi ingat ya, tidak hanya saturasinya yang turun, tensinya juga sangat rendah ya. Oleh sebab itu harus segera kita tangani teman-teman. Tanda dan gejala dari cardiac tamponade secara klinis yang sangat khas ya, kita kenal dengan istilah trias Beck. Ada 3 gejala utama ya. Yang pertama adalah distensi vena jugularis ya. Kenapa JVP-nya meningkat? Ya karena darah dari vena cava inferior dan vena cava superior yang akan masuk ke jantung itu tertahan karena ukuran jantung makin kecil dan kontraktilitas jantung terganggu oleh karena adanya tumpukan darah. Oke, sehingga darah itu tidak bisa masuk ke jantung secara leluasa. Akhirnya terjadilah distended pada venous rhythm. Yang paling mudah untuk kita lihat adalah vena yang ada di bagian leher. Kemudian yang kedua, ketika kita lakukan auskultasi, maka Anda akan mendapatkan bunyi jantung yang makin lama makin redup, makin lama makin menjauh. Contoh, nih contoh. Saat ini Anda dengerin ya, suaranya kencang. Lup, dup, kencang tuh. Berikutnya Anda dengerin makin kecil. Lep, dup, lep, dup. Berikutnya Anda dengarkan makin kecil. Lep, dup. Gitu ya teman-teman ya. Itu namanya adalah bunyi jantung yang makin lama makin redup atau makin lama makin menjauh. Istilah kerennya dikenal dengan istilah muffled heart sound. Kemudian ciri yang ketiga adalah muncul tanda-tanda shock. Tanda-tanda shock itu yang dimaksud ya pucat, sakral dingin, tensinya turun gitu ya. Yang paling gampang tensi deh, tensinya pasti turun. Nah, ketika Anda mendapatkan pasien dengan gejala klinis trias Beck tadi, pelebaran vena jugularis, suara jantungnya makin lama makin kecil, dan tensinya makin lama makin turun, maka Anda harus segera declare, umumkan ya bahwa korban ini mengalami perikardiosintesis. Apa yang kita lakukan? Segera hubungi dokter ya untuk melakukan tindakan life saving yang dikenal dengan istilah perikardiosintesis ya. Nanti akan dilakukan penusukan ya pada torak hingga tembus di bagian perikardium ya menggunakan jarum ya. Setelah masuk jarumnya kemudian diaspirasi darahnya. Sehingga darah yang diaspirasi akan mengizinkan kembali jantung korban untuk berdetak dengan normal akibat kita sudah menghilangkan tahanannya tadi. Yang perlu Anda ketahui teman-teman, perikardiosintesis ini juga merupakan tindakan life saving ya. As soon as possible. Asap ya, as soon as possible, berhasil atau tidak, ini harus dilanjutkan dengan open thoracotomy. Ya, bedah torak, BTKV lah, bedah torak kardiovaskuler ya, yang mengerjakan biasanya. Kemudian yang terakhir adalah flail chest teman-teman. Nah ini flail chest nih, yang mengganggu juga breathing. Flail chest itu bagaimana Pak batasan karakteristiknya? Batasan karakteristiknya adalah terjadi patahan pada beberapa tulang kostik. Oke, yang pertama ya, terjadi patah atau fraktur pada beberapa tulang kostik. Beberapa ya, artinya lebih dari satu. Silahkan lihat di contoh teman-teman. Itu kostik keempat, kostik kelima, kostik keenam patah ya. Dan syarat yang kedua, pada masing-masing tulang kostik yang patah itu patahannya lebih dari satu. Lihat, kostik yang keempat dua patahan, kostik yang kelima juga dua patahan, yang keenam juga dua patahan. Paham ya? Itu baru bisa disebut flail chest. Jadi harus ada dua syarat tadi. Lebih dari satu tulang dan pada tiap-tiap tulang koste yang patah, patahnya lebih dari satu bagian. Kalau hanya satu tulang koste yang patah, Pak, apakah bisa dikenal dengan istilah flail chest? Ya nggak bisa. Sebutannya cukup apa? Fraktur koste. Tapi ingat teman-teman, yang mengganggu pernafasan, ya kan, yang menyulitkan kita manakala ingin menaikkan saturasi adalah flail chest, ya. Nyerinya pasti lebih berat, ya. Oke, tanda dan gejala dari flail chest. Yang pertama adalah gerakan dinding dada paradoksikal. Paradoksikal itu berlawanan satu sisi dengan sisi yang lain. Ketika si korban inspirasi ya, seharusnya kan seluruh permukaan dada itu ngembang, naik kan? Tetapi kalau ada flail chest, maka yang flail chest turun. Dan kebalikannya, ketika si korban ekspirasi mengeluarkan udara, seharusnya dada itu kempes. Ketika yang lain turun, justru yang flail chest naik. Nah, begini tuh. Itu namanya gerakan dada paradoksikal.
Kemudian hipoksemia berhubungan dengan kontusio paru, jelas ada memar di paru. Kemudian nyeri hebat saat bernafas, jelas akibat fraktur. Kemudian terhalangnya ekspansi dada karena nyeri akibat fraktur juga. Dan timbulnya kontusio paru pada daerah di bawah segmen yang patah. Ini bisa terlihat dengan jelas tatkala sudah dilakukan ronsen torak ya. Jadi teman-teman dapat kita maklumi, dapat kita pahami bahwa kenapa flail chest menyebabkan sesak nafas yang berat, ya karena tadi, ya kan? Pada saat si korban bernafas kesakitan, yang masuk sedikit, tidak volume tidak mencapai target yang pertama. Udah gitu, udah udara yang masuk dikit, paru-parunya terdapat kontusio, mengalami cedera. Tentu hal ini akan menurunkan kinerja atau faal dari paru itu sendiri. Kemampuan dia untuk melakukan difusi juga menurun. Udah udaranya dikit, ya difusinya terganggu. Ya jelas pasien akan mengalami hipoksia berat. Hipoksia jangan dibiarkan teman-teman, karena hipoksia yang berat itu dapat menyebabkan bradiaritmia. Detak jantungnya bisa semakin turun dan mengakibatkan KU korban semakin jelek. Maka kita harus segera tangani adalah yang pertama dengan memberikan oksigen konsentrasi tinggi, NRM ya, serta kolaborasi dengan dokter untuk pemberian analgesik. Analgesik yang dimaksud tentu adalah analgesik narkotik ya. Contohnya adalah morfin ya dan lain sebagainya ya. Kalau nggak ada morfin saya baca masih ada ketorolak ya. Oke. Kemudian setelah diberikan oksigen konsentrasi tinggi dan pemberian analgesik, tindakan selanjutnya ini memerlukan bedah torak atau penting untuk segera dilakukan open thoracotomy ya. Nah, teman-teman, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan terkait dengan update penanganan cedera torak ya. Referensi ini sudah mengikuti petunjuk dari ATLS 2018 ya, edisi ke-10 dan kami sempurnakan juga dengan permasalahan yang ada di jantung dari American Heart Association 2020. Oke, demikian teman-teman. Untuk selanjutnya saya kembalikan lagi ke Mas Zainal Azhar selaku moderator pada giat sore hari ini. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Fuad. Luar biasa sekali materi yang disampaikan pada siang hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang luar biasa, selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan bisa raise hand atau tulis di kolom chat. Kita beri waktu atau beri kesempatan untuk 3 orang penanya. Silakan. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, mungkin saya boleh memberikan simulasi dikit ya, Mas Zainal ya. Silakan, Pak. Sembari menunggu yang mau bertanya menyiapkan pertanyaannya ya. Oke, ini ada Bang Fitri juga nih. Selamat sore, Bang Fitri. Ini sejawat kita yang saat ini ada di Lebanon ya. Oke. Dan rekan-rekan semua yang lain yang turut hadir ya. Teman-teman, saya ingin memberikan satu simulasi. Misalkan begini, Bang Fitri Eka dan kawan-kawan ya kan sedang melakukan pertolongan kepada korban ya. RW-nya singkat cerita sudah clear. Kemudian dilanjutkan ke breathing. Breathing dan kontrol ventilasi. Didapatkan Bang Fitri saat itu RR-nya meningkat ya. Kemudian saturasi sangat rendah. RR 40, saturasi 88 ya. Bang Fitri sudah berupaya memberikan oksigen konsentrasi tinggi menggunakan RNM tapi gagal. Dengan sigap, kemudian Bang Fitri melakukan IAPP kan di daerah torak. Dan Bang Fitri menemukan beberapa tanda dan gejala. Yang pertama adalah, dengerin teman-teman ya, yang bisa jawab mungkin nanti dapat hadiah dari Bang Rozi ya. Mana Bang Rozi tadi hadir ya. Oke, yang pertama ketika dilakukan inspeksi, ada jejas di dada sebelah kanan. Kanan ya. Oke, kemudian pengembangan dada sebelah kanan asimetris jika dibanding dengan yang kiri. Artinya apa? Yang kiri ngembang dengan baik, ya, yang kanan tertinggal. Tuh. Kemudian masih diinspeksi teman-teman, di bagian leher juga ditemukan adanya pelebaran vena jugularis dan dari palpasi trakea ditemukan trakeanya bergeser ke sebelah kiri. Paham ya? Yang tidak mengembang dengan baik yang kanan, deviasinya ke kiri.
Kemudian ketika dilakukan auskultasi bagaimana Pak? Paru-paru yang sebelah kiri terdengar vesikuler. Paru-paru sebelah kanan ketika diauskultasi bunyinya makin lama makin kecil. Perkusinya Pak, yang kiri sonor, yang kanan hipersonor. Palpasinya bagaimana? Palpasinya tidak ditemukan krepitasi ya. Menurut teman-teman ya, apa yang menyebabkan ya Bang Fitri, Eka dan kawan-kawan sangat sulit sekali untuk menaikkan saturasinya. Dari IAPP yang dilakukan oleh Bang Fitri dan kawan-kawannya, kira-kira si korban mengalami apa teman-teman? Yuk, raise your hand please. Ya, oke. Mengalami apa? Oh, ini ada. Latihan penemotorak. Oke, good. Dari Kang Asep Wahyudin ya. Yang betul adalah tension pneumotorak. Coba dijawab teman-teman. Yang mengalami tension pneumotorak, yang kanan apa yang kiri kira-kira? Ingat-ingat, yang nggak mengembang dengan baik yang kanan, deviasinya ke kiri ya. Yang suaranya hipersonor yang kanan. Kira-kira yang kanan apa yang kiri yang tension? Yuk aktifkan suaranya, jangan ngecat teman-teman. Wah ya, coba biar semarak gitu loh ya. Yang kiri Pak. Nah, ada jawaban yang lain? Yuk, ini juga variatif nih. Ada yang jawab kanan, ada yang jawab kiri. Nah, ya. Ini gimana nih? Apa kita voting apa gimana? Wah, ya. Enggak ya, enggak ada voting ya. Nah, jawaban yang tepat adalah yang kanan. Nah, yang kanan. Dengerin baik-baik. Yang tidak mengembang dengan baik yang mana? Yang kanan. Deviasinya kemana? Ke kiri. Ya jelas kan? Pleuranya kan makin besar yang kanan sehingga akan mendesak trakea ke arah lateral ke kiri. Nah, kan gitu ya. Kemudian perkusinya bagaimana tadi? Yang kiri sonor, yang kanan hipersonor. Kenapa hipersonor? Karena di bawahnya banyak udara ya. Jadi yang betul yang kanan ya. Terus pertanyaannya teman-teman, apa tindakan life saving yang bakal Anda lakukan pada kasus tension pneumotorak seperti itu? Yuk, raise your hand ya, aktifkan your Needle decompression. Needle decompression. Mantap nih, Dokter Anissa Imania Rahma. Wah, jawabannya betul terus. Cuman Bu Dokter ini malu-malu ya. Tapi kali ini beliau mengaktifkan suaranya. Betul. Melakukan needle decompression. Pertanyaan selanjutnya, yang ditusuk yang kanan apa yang kiri, Bu Dokter dan kawan-kawan? Yang kanan. Yeah. Kanan, Pak. Ya, betul. Yang ditusuk yang kanan ya. Jangan yang tension yang kanan ditusuk yang kiri ya, bablas pasiennya ya. Oke ya. Bablas ya. Oke, satu lagi boleh teman-teman. Kayaknya nih kalau nggak ada pertanyaan kita pancing ya. Oke, Mas, satu lagi ya. Ada pasien kecelakaan teman-teman ya dari hasil olah TKP ya. Dada itu terbentur setir, duor gitu kan. Setelah Anda kaji, begitu di bak UGD ya, Anda lakukan IAPP toh, Anda menemukan adanya jejas di dada sebelah kiri. Kiri ya, ingat kiri loh ya. Pengembangan dada yang kiri itu asimetris jika dibanding yang kanan. Yang kanan ngembang dengan baik, yang kiri tertinggal. Oke ya. Di bagian leher, Anda tidak menemukan pelebaran vena juguler, tidak ada. Deviasi trakea juga tidak ada. Kemudian auskultasinya bagaimana Pak? Auskultasinya paru-paru yang kiri normal, vesikuler. Paru-paru yang kanan suaranya makin lama makin kecil. Ya. Kemudian perkusinya bagaimana Pak? Yang kanan sonor, normal. Yang kiri redup atau dullness. Dep, 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 dep. Auskultasi terhadap jantung didapatkan suara jantungnya normal. Tidak ada muffled heart sound. Suara jantung yang makin lama makin menjauh tidak ada. Jadi cardiac tamponade kita singkirkan ya. Dan secara klinis ya, pasiennya muncul tanda-tanda shock seperti pucat, akral dingin, nadinya lemah, tensinya sangat rendah. Kira-kira untuk kasus yang kedua, kenapa Komandan Fitri dan kawan-kawan ya susah sekali menaikkan saturasinya? Korban yang kedua mengalami apa kira-kira? Ayo aktifkan suaranya teman-teman, jangan malu-malu dong. Masif hemotorak. Masif hemotorak. Oke, good. Yang mengalami masif hemotorak, Kakak Maria Marbun dan kawan-kawan, itu sebelah kanan apa yang kiri? Kiri. Yang kiri.
Pertanyaannya, apa tindakan life saving yang bakal kita lakukan pada kasus masif hemotorak? Yuk, aktifkan suaranya lagi. WSD. Stop, Mbak. Ya, sebelum chest tube dan WSD apa tadi? Oke, tindakan needle utamanya ikut. Aspirasi. Yes, kontrol ventilasi dan kontrol sirkulasi. Kontrol ventilasi apa? Kalau pasiennya sesak nafas, kita berikan apa dulu, teman-teman? Oksigen, Oksigen. NRBM 10-15. Kemudian kontrol sirkulasi. Kalau pasien muncul tanda-tanda shock, kita pasang apa tadi? Cairan, resusitasi cairan. IV line 2 jalur, kemudian kita lakukan resusitasi cairan. Kan muncul tanda-tanda shock. Kemudian yang terakhir baru yang teman-teman sebutkan tadi ya, harus segera pula dilakukan pemasangan chest tube atau WSD. Paham ya? Kontrol ventilasi, kontrol sirkulasi. Berikan oksigen konsentrasi tinggi, pasang IV line 2 jalur, berikan kristaloid 1 liter, dan jangan lupa segera dilakukan pemasangan chest tube ya. Satu lagi boleh nggak Mas Yenal? Ya. Ini ada pertanyaan Pak. Satu. Apa pertanyaannya? Ada yang tanya satu lagi Pak. Yang Siap. tanya. Siap. Ini apa pertanyaannya? Ada pertanyaan dari Ibu Ika Kusumawardani Pak dari RSA UGM. Selamat sore Bapak. Bagaimana penanganan trauma torak di rumah atau di jalan? Terima kasih. Oke, baik teman-teman. Untuk penanganan trauma torak di rumah atau di jalan ya, ini berarti yang ditanyakan adalah first aid-nya ya, tindakan pertamanya ya. Jadi hampir sama dengan yang disampaikan oleh Dr. Tri Maharani tadi ya. Yang bisa kita upayakan di rumah adalah yang pertama tentu kita tangani airway-nya ya. Ada sumbatan tidak, kemudian breathing-nya, kemudian sirkulasi. Kalau di rumah kan nggak banyak peralatan ya, apalagi di jalan juga nggak banyak peralatan kan gitu ya. Yang bisa kita lakukan ya paling dengan cara-cara yang sederhana. Misalkan trauma torak disertai dengan penurunan kesadaran, pasien sudah terdengar ngorok ya pasti kita lakukan apa? Jauh teras gitu kan. Syukur-syukur kalau ada OPA kita pasang OPA kan gitu ya. Kemudian untuk breathing bagaimana? Si korban kan sesak nafas tuh, ya kan? Sebetulnya kan memerlukan oksigen konsentrasi tinggi. Nah, tentu ini di luar rumah sakit kan juga tidak tersedia ya. Yang bisa kita lakukan apa? Ya tentu ya, tadi ya, memberikan atau menyediakanlah setidaknya lingkungan yang baik bagi pasien, yang oksigennya cukup ya, jangan dikerumunin ya. Semakin dikerumunin ya udara pasti akan semakin rendah kadarnya. Kemudian sirkulasinya kita jaga juga. Maksudnya Pak, kalau si korban yang kecelakaan disertai dengan perdarahan, maka kita dapat mengupayakan dengan ya setidaknya membantu mengontrol perdarahannya. Gitu kan? Membantu mengontrol perdarahannya, dikontrol gitu teman-teman ya. Kemudian kalau muncul tanda-tanda shock ya dari peristiwa kecelakaan yang dialami adalah kita memberikan apa? Selimut yang hangat. Nah, karena biasanya shock itu disertai dengan hipotermi. Nah, itu teman-teman yang bisa kita lakukan ya di rumah ya dengan serba keterbatasan yang bisa kita lakukan. Kemudian yang tidak kalah penting adalah segera kita menghubungi IMS, Emergency Medical Service atau pemberi layanan gawat darurat ya. Kalau di negara kita itu call center-nya biasanya 119 gitu kan. Itu teman-teman yang bisa kita lakukan di rumah lah ya. Ya minimal ABC-nya aman gitu ya. Kita upayakan semaksimal mungkin dengan peralatan seadanya gitu ya. Saya rasa itu Mas Zainal yang bisa dilakukan.